Selamat malam, hari ini saya akan menginterview kamu. Sebelum mulai interviewnya, boleh tidak perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Jadi perkenalkan, nama aku Luciano Hendriko Siura, biasa lebih akrabnya dipanggil Luis. Aku beragama Kristen Protestan dan kesibukannya ya kuliah akhir-akhir ini. Oke, karena kamu beragama Kristen Protestan, saya akan mulai interview ini pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya tolong berhubungan dengan agama kamu ya. Boleh. Boleh ya. Pertanyaan pertama dari saya itu, menurut kamu atau ajaran kamu, apa sih makna beragama bagi manusia? Kenapa itu penting bagi manusia? Bagi aku ya, apalagi ini jawabnya sesuai dengan aku punya agama lah ya. Lebih ke makna agama itu adalah dasar kita kehidupan sih. Jadi kan setiap agama pasti punya masing-masing namanya Alkitab ya, kitab sucinya masing-masing. Jadi dengan itu setiap orang yang punya agama itu hidupnya itu nggak hilang arah itu. Paling menurut aku sih kayak gitu. Oke. Jadi kita punya dasar lah di kehidupan kita untuk menjalankan kehidupan kita gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu menurut kamu atau agama kamu, apa tujuan manusia itu ada di dunia ini? Menurut agama ya? Menurut agama, kalau dari agama aku sih itu kita tujuan hidup itu ya menjalankan perintah Tuhan dan juga menaati serta menjaga segala yang Dia ciptakan di dunia ini. Jadi kita hidup itu tujuan kita itu manusia sebagai orang yang beragama itu bukan hanya seperti yang di pertama supaya hanya punya tujuan hidup, supaya punya dasar hidup, tapi kita juga ada tujuan lain selain itu yang menjaga, yaitu juga menyembah, yaitu juga kita berdoa kepada Tuhan everyday gitu. Itulah tujuan hidup menurut saya. Tujuan hidup beragama. Thank you. Balik ke pertanyaan ketiga, itu menurut kamu apa sih dari agama kamu, bagaimana manusia itu bisa dikatakan baik atau jahat? Apa sih pedoman yang ada di agama kamu sampai manusia itu bisa dikatakan ini jahat, ini baik? Sebenarnya kita pasti ya kalau misalnya ingin menyatakan sesuatu gitu jahat atau baik atau yang lain yang cantik, ganteng dan yang lain, pasti itu karena ada satu hal yang dari kita itu menilainya ada salah satu yang lebih better, ada salah satu yang lebih nggak better dari hal itu. Ya seperti tadi, baik dan nggak baik itu ya sebenarnya itu relatif ya kalau menurut aku. Tapi rata-rata orang itu menganggap itu banyak orang baik dan nggak baik itu ya terkadang karena mungkin ada sesuatu di baliknya, terkadang ada yang lain dan segala macam, sehingga baik dan nggak baik di masyarakat zaman sekarang ini pun itu banyak kita temukan itu beda-beda lah pandangannya orang-orang sih. Jadi tadi pertanyaan kalau boleh ulang tadi, menurut pedoman menurut bisa pedoman. dikatakan manusia itu baik atau tidak baik itu dari mana? Baik nggak baik itu kan ya sama tadi kayak aku bilang ya relatif gitu. Jadi baik nggak baiknya itu adalah yang penting kamu itu menjadi orang yang tidak berusaha untuk menyenangkan orang lain aja. Kamu jadi be better person aja, kamu oke dengan diri kamu sendiri aja, semakin baik aja, itu orang bisa nilai sih. Gitu sih menurut aku. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan keempat. Sebelumnya saya mau pertanyaan keempat dan lima itu lebih menyangkut pribadi. Boleh tidak saya bertanya dulu? Boleh, kalau nggak jauh banget. Boleh. Sure. Saya cuma ingin bertanya nih, sebelumnya Luis sendiri itu berasal dari, memang dari lahir apakah sudah agama Kristen dari orang tua atau bagaimana? Boleh tidak ceritakan perjalanan, misal kalau perjalanan pertama kali atau beragama ini, boleh tidak? Boleh. Jadi saya itu lahir dari keluarga yang campur. Mama itu bukan murni 100% itu Kristen. Papa itu Kristen tapi dia waktu itu baptisnya itu pas kecil, dan dewasa aku kurang ingat. Nah, kalau mama itu enggak. Nah, jadi ya saya lahirlah di keluarga yang ya ikut papa Kristen. And then hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu, puji Tuhannya mama itu ingin dibaptis gitu. Aku gak tahu itu alasannya apa, dan tapi mama cukup banyak mengalami namanya ya di hidup ini ya, namanya pasti ada masalah, ada enggak kan, ya banyak masalah dan yang lain segala macam. Gak tahu kenapa dia punya panggilan hati yang kayak aku mau ngikut Tuhan gitu. Dan ketika mama dibaptis, banyak struggle yang dialami sama keluarga kami, naik turunnya itu banyak banget dan segala macam, sehingga ya sampai saat ini mama puji Tuhan masih bisa melewati segala macam.
Nah, back to topik ya, perjalanannya gimana? Kalau aku sendiri pribadi itu ya aku hidup sebagai di keluarga yang Kristen ini ya udah menjalankan sebagaimananya aku dalam menaati agama aku sendiri gitu. Dari kecil itu dibiasakan orang tua sekolah minggu ya, kalau kita di Kristen Protestan sekolah minggu, and then lanjut ke remaja itu mulai masuk perkumpulan remaja, and then ya sampai sekarang ini masih juga perkumpulan remaja. Dan juga perjalanannya yang lain itu ya, saya bisa menemukan bakat saya melalui gereja juga gitu. Dari bisa bermusik, saya bisa public speaking dan lain segala macam. Jadi cukup penting peran saya gitu, bukan peran saya tapi peran kehidupan kekristenan ini cukup berdampak bagi kehidupan saya lah. Itu sih. Sorry cukup panjang ya. Oke, next untuk mungkin pertanyaan terakhir nih. Misal kita ada poin 1 sampai 10. 1 itu tidak berpengaruh, 10 itu sangat berpengaruh. Menurut kamu akan agama itu seberapa berpengaruh sih di hidup kamu? Coba bikin itu dalam poin dan kasih penjelasannya dulu dong. Itu seberapa berpengaruh? Kalau aku boleh bilang, sebenarnya pasti ada banyak keraguan ya pasti ya, karena ada lain dan banyak hal. Tapi kebetulan saya juga baru gereja, kan ini baru lewat hari Minggu, jadi saya baru gereja dan saya ada dapat banyak banget masukan, bukan masukan sih, lebih ke saya bertanya ada dijawab gitu. Jadi jawaban itu cukup mempengaruhi untuk menjawab pertanyaan kamu juga seberapa pengaruh. Karena pas banget dengan topik yang baru saya gereja, topiknya itu seberapa berdampak, sebagaimana gereja ataupun Tuhan membentuk diri kamu sampai saat ini. Kalau aku boleh say itu ya 100/10 or lebih gitu, more than that gitu. Kenapa? Ya memang jujur aja itu pasti saya ngadepin banyak masalah untuk hidup sesuai dengan peraturannya Tuhan. But di balik itu semua, aku kayak di balik itu masalah kayaknya kita baru sadar gitu, yang namanya manusia ya, sifat dasar manusia ya. Kayak kalau nggak kapok itu kayaknya nggak sadar gitu. Nah itu saya kayak gitu, saya banyak ngadepin masalah, cukup menyalahkan dan segala macam. Tapi di balik itu saya sadar gitu, ternyata saya dibentuk dari segala macam permasalahan itu menjadi sesuatu yang lebih besar ke depan. Karena ketika saya menyadari hal-hal yang baik-baik aja saya terima itu kayaknya nggak jalannya nggak memang. Jadi ketika saya mengalami banyak pergumulan dan lain segala macam, saya merasa bahwa semakin dibentuknya saya ini itu punya tujuan yang besar. Makanya itu saya boleh bilang itu 100% atau lebih dari itu berpengaruh banget. Karena ya gak ada lagi sih yang bisa kasih kita di dunia ini yang sesuatu yang kita mau dengan percuma, sesuatu yang kita mau hanya dengan kita yakin dan percaya aja. Nah itu that's why aku bilang itu lebih dari 10. Oke, baik. Mungkin interviewnya sudah sampai sini. Oh ya. Terima banget buat waktunya. Thank you. Semuanya. Hari ini saya akan menginterview salah satu teman saya. Sebelum itu boleh tidak bantu memperkenalkan sendiri? Perkenalkan, nama saya Dr. Yusuf, agama saya Konghucu. Oke, baik. David, agama Konghucu. Hari ini saya akan banyak bertanya tentang agama Konghucu. Mungkin kurang lebih ada 5 pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama itu, siapa sih Tuhan dalam agama Konghucu? Dalam agama Konghucu itu Tuhan itu kami sebut dengan Tien atau langit. Dia adalah sang pencipta dan pengatur alam semesta. Oke, baik. Yang kedua, kalau di ajaran agama Konghucu, ajaran utamanya itu apa sih? Ajaran utamanya itu adalah cara hidup untuk berbuat baik dan jujur, saling menghormati orang tua dan sesama. Oke, cara hidup untuk berbuat baik. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu, mengapa sih manusia harus berbuat baik? Karena dengan berbuat baik, manusia bisa hidup damai dan selaras dengan kehendak Tien. Oke, baik. Menurut lanjut ke pertanyaan keempat itu, menurut agama Konghucu, apa sih tujuan hidup kita sebagai manusia di dunia ini? Tujuan hidup sebagai manusia di dunia ini dalam agama Konghucu itu ya kita harus menjadi orang yang berbudi luhur, jadi orang baik, membawa kebaikan untuk sesama gitu. Jadi damai gitu, terang hidup. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima.
bagaimana sih cara kita mencapai hal tersebut? Bagaimana cara kita mencapai hidup baik tersebut? Ya, sesuai dengan caranya. Ya, kita harus jujur, hormat, rajin, tidak menyakiti, berbuat baik. Ya, sesuai dengan ajaran Kongsi atau seperti nabinya dan Mungkin sekian aja pertanyaan hari ini. Thank you ya buat waktunya. Untuk tugas agama kita. Nah, sebelum mulai ke interview, boleh tidak memperkenalkan diri Abang dulu? Baik, nama saya Danang Susanto ya. Sekarang saya umur 21, mendekati ya 21 bentar lagi. Nah, terus saya sekarang sedang berkuliah di Microskills semester ke-7. Dan kalau saya beragama Buddha ya. Oke, artinya kita akan interview sesuai dengan agama Abang itu agama Buddha ya. Kita akan ada 5 pertanyaan sesuai topik. Untuk pertanyaan pertama, saya akan mulai duluan. Itu adalah, menurut Abang, sesuai kepercayaan Abang, apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Baik, ini menurut agama Buddha ya. Jadi kami pas Buddha itu diajarkan yang pertama dan paling penting itu adalah menjaga keharmonisan dunia. Nah, dalam kata lainnya, kita yang penting itu hidup itu tidak perlu mengganggu orang lain. Karena kita mengerti sistem karma ya, itu kan nggak bulat, di mana apa yang kita tumbuh itu yang kita tuai, atau gimana gitu lah. Jadi yang penting jangan, kalau kita tidak ingin kena sial, jangan buat sial kepada orang lain. Yang penting itu kita harmonis saja, sesuatu yang damai aja. Itu aja sih dari saya. Oke, itu kan dari tujuannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita langsung masuk ke apa sih endingnya? Apa sih goals terakhir dari hidup sesuai dengan ajaran agama Abang? Baik, untuk ending sebenarnya ya saya kurang mengerti sebenarnya maafkan saja. Tapi setahu saya yang diajarkan pas saya muda itu adalah apa yang kita lakukan atau apa yang kita temukan di dunia ini. Nanti pas ketika saya sebagai umat sudah meninggalkan dunia ini, itu selalu ada namanya balasannya. Jadi balasannya jadi apa? Dalam kata lain itu reinkarnasi. Jadi sistem reinkarnasi ini mungkin reinkarnasi yang terus menerus ya. Ketika meskipun berarti kok misalnya, nah mungkin nggak pas ketika reinkarnasi itu kita nggak tahu sih apa kehidupan sebelumnya. Ya mungkin kalau saya melakukan hal buruk, mungkin reinkarnasi menjadi makhluk hidup lainnya ya. Mungkin agak kita bilang secara pandangan dunia aja mungkin kayak kecoa itu, atau mungkin satu serangga yang kotor dan menjijikkan. Mungkin seperti itu sih. Kalau tergantung pengertian saya sendiri dan goals terakhirnya. Oke, baru masuk ke pertanyaan selanjutnya, masih tentang agama Abang. Jadi saya lebih penasaran nih, apa sih menurut agama Abang, apa sih yang kita dapatkan saat kita membuat atau berperilaku baik? Apa yang kita dapatkan? Oke. Sama seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan sistem karma ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, pasti yang kita dapatkan itu kemungkinan besar pasti baik. Tapi apa yang terjadi di sini kita nggak pernah tahu ya. Yang penting kita tidak mengganggu urusan orang lain. Maksudnya ya secara urusan kalau kita peduli, kita simpati boleh, tapi kalau mungkin ya melakukan hal-hal jahat tidak. Seperti itu saja sih. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat mungkin sedikit pribadi, cuma saya ingin lebih mengetahui nih, Abang Darwin memang sudah dari lahir beragama Buddha atau mungkin baru-baru ini aja mengenal agama Buddha? Baik, kalau karena saya ya dari orang tua dari dulu memang udah dari KTP, dari kartu keluarga itu kan beragama Buddha. Memang saya lahir sebagai Buddha, sampai sekarang saya belum pernah rencana tentang sedikit agama lainnya. Tapi minta Buddha itu aja. Oke, and the last question, itu pertanyaan inti dari saya adalah seberapa berpengaruhkah agama Buddha ini atau agama Abang ini terhadap kehidupan Abang sehari-hari? Baik, seberapa pengaruh ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang nih secara universal aja ya, apakah seseorang itu mau melakukan sesuatu yang baik itu apakah perlu sebuah nama agama ataupun sebuah arah gitu? Boleh saya interview dengan siapa? Boleh perkenalkan diri dulu dan agamanya apa tidak? Boleh, kenalkan nama saya Ibu Sukma, agama Islam. Oke, baik. Kita hari ini akan melakukan interview untuk tugas kuliah. Sebelumnya kita bakal ada 5 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut Abang atau agama Abang, apa sih tujuan manusia hidup di dunia ini? Kita saling menghargai lah. Itu saling menghormati, menjunjung tinggi keagama, tidak ada saling membeda-bedakan lah
pertanyaan kedua nih. Sebelumnya izin pertanyaan kedua, boleh nggak ceritakan sedikit background apakah memang dari lahir sudah Islam atau mungkin baru-baru ini Islam atau bagaimana? Kebetulan saya Islam memang sudah dari lahir, dari ibu saya dari Islam, ya dari buyut-buyut dari Islam semua. Oh, oke. Nah, pertanyaan ketiga, untuk kalau dalam agama Islam sendiri, manusia dikategorikan baik atau jahat itu bagaimana sih cara perbedaannya baik atau jahat? Itu semua tergantung dari hati ya. Kalau kita yang namanya kita hidup di dunia ini, ya kita kan tahu tuh mana yang salah, mana yang nggak salah gitu. Nah dari itu kalau kita tahu itu bukan salah ataupun menyimpang, ya kita lakukan. Kita kerjakan aja yang baik-baik gitu, biar nggak menyusahkan masyarakat kita. Oke, pertanyaan keempat sekarang. Apa kalau dalam ajaran agama Islam, apa yang kita dapat setelah kita berbuat baik? Mendapatkan pahala, dibalas dengan apa yang kita berbuat baik atau bisa kebaikan. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima. Seberapa berpengaruh sih agama dalam kehidupan agama? Kalau saya sih ya, agama itu kan kepercayaan masing-masing. Agama Islam, agama Buddha, Kristen, itu ya kita selalu menghargai aja lah. Karena agama itu indah sama Tuhan. Tidak ada yang saling kita beda-bedakan. Jadi kita selalu menghargai, bersatu teguh, jangan sampai ada kita bercerai-berai. Nice. Jawaban yang bagus sekali. Mungkin sudah sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Sama.